Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Sholawat selalu untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi di channel saya, Kisah Perjuangan. Dukung channel ini dengan subscribe dan like. Terima kasih yang sudah subscribe dan like, semoga rezekinya mengalir tanpa putus. Absen dari mana saja kalian berasal di kolom komentar ya. Dan tonton sampai habis perjalanan kisahku ini. Namaku Ayu. Aku berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat, sebuah kota kecil yang damai. Kehidupanku, seperti kota asalku, selalu kujalani dengan kesederhanaan dan ketulusan. Aku menikah dengan Bima, pria yang kucintai, dan kami membangun rumah tangga dengan penuh mimpi. 5 tahun pernikahan kami, kuhabiskan untuk melayani dan mencintainya sepenuh hati. Aku selalu berpikir bahwa cinta kami akan abadi, bahwa kami akan menua bersama di rumah sederhana kami. Namun, kenyataan berkata lain. Badai datang tanpa peringatan, menghancurkan segalanya. Bima, suamiku, memilih untuk menduakan cintaku, membawa wanita lain ke dalam rumah kami. Bahkan lebih parah, ia mengusirku dari rumah yang kami bangun bersama, demi selingkuhannya. Air mata tak henti mengalir, hati ini remuk redam. Tapi, di tengah kehancuran itu, aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Aku akan bangkit, menemukan kembali kekuatanku, dan suatu hari nanti, aku akan menunjukkan pada mereka bahwa karma itu ada. Aku akan memulai hidup baru, jauh dari Tasikmalaya, jauh dari kenangan pahit ini. Kisah cintaku dengan Bima berawal dari bangku kuliah di salah satu universitas di Semarang. Aku mengambil jurusan pendidikan, sementara Bima mengambil jurusan ekonomi. Kami sama-sama perantau dari kota kecil. Bima berasal dari Pati, sebuah kota tetangga Tasikmalaya. Kami bertemu di sebuah acara kampus, dan sejak itu, kami tak terpisahkan. Bima adalah pria yang sederhana, pekerja keras, dan sangat romantis. Ia selalu punya cara untuk membuatku tersenyum. Setelah lulus kuliah, kami memutuskan untuk kembali ke Tasikmalaya. Aku menjadi guru di sebuah sekolah dasar, dan Bima bekerja di sebuah bank swasta. Penghasilan kami memang tidak besar, tapi kami selalu bersyukur dan bahagia. Kami menikah 2 tahun setelah lulus kuliah. Pernikahan kami sederhana, hanya mengundang kerabat dekat dan teman-teman. Kami membangun rumah kecil yang kami beli secara kredit di pinggiran kota Tasikmalaya. Rumah itu adalah impian kami, hasil dari tabungan dan kerja keras kami berdua. Setiap sudut rumah itu adalah cerminan cinta dan harapan kami. Aku selalu memasak makanan kesukaan Bima, menemaninya menonton televisi, dan kami sering menghabiskan malam dengan bercerita tentang mimpi-mimpi kami. Suatu hari nanti, kita akan punya anak yang lucu, dan kita akan membesarkannya di rumah ini, kata Bima suatu malam, sambil membelai rambutku. Aku hanya tersenyum, membayangkan masa depan yang indah bersama Bima. Aku tidak pernah menyangka, bahwa semua kebahagiaan itu, akan hancur begitu saja. Kehidupan pernikahan kami yang awalnya damai mulai terusik. Bima mulai sering pulang larut malam, alasannya lembur di kantor. Ponselnya selalu ia kunci, dan ia sering menyelinap keluar rumah untuk menerima telepon. Aku mulai curiga, tapi aku mencoba untuk tetap positif. Mungkin dia memang sibuk, pikirku. Namun, kecurigaanku semakin memuncak saat aku menemukan dompet Bima yang tertinggal di rumah. Aku melihat sebuah foto wanita lain terselip di antara kartu-kartu. Wanita itu cantik, dengan pakaian mewah dan senyum menggoda. Hati kecilku berdesir, firasat buruk mulai menghantuiku. Aku mencoba menanyakan langsung pada Bima, tapi ia selalu mengelak. Itu hanya teman kantor, Yu. Kamu ini cemburuan sekali, katanya dengan nada kesal. Aku tahu ia berbohong. Tatapan matanya tidak bisa menyembunyikan kebohongannya. Aku mulai merasa gelisah, nafsu makanku hilang, tidurku tak nyenyak. Aku sering menangis diam-diam di malam-malam hari, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tak punya siapa-siapa di Tasikmalaya, orang tuaku sudah meninggal, dan sanak saudara jauh di luar kota. Aku merasa sendirian, menghadapi badai ini. Aku mencoba menghubungi teman-teman Bima, tapi mereka juga tidak tahu apa-apa. Aku tahu, aku harus berhati-hati. Aku tidak ingin kehilangan Bima, tapi aku juga tidak ingin dicurangi. Suatu malam, Bima pulang dalam keadaan mabuk. Ia mengoceh tak jelas, menyebut-nyebut nama wanita itu. Hati kecilku hancur, aku tak bisa menahan diri lagi. Siapa wanita itu, Bima?
Katakan padaku, teriakku, air mata mengalir deras. Bima terkejut, ia menatapku dengan tatapan kosong. Bukan urusanmu, Ayu. Kamu tidak perlu tahu, bentaknya. Kami bertengkar hebat malam itu, pertengkaran pertama kami sejak menikah. Ia bahkan berani mengangkat tangan padaku, sebuah hal yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Aku terkejut, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bima yang kukenal, Bima yang romantis dan baik hati, kini berubah menjadi monster. Aku menangis sejadi-jadinya, merasa sangat sakit hati. Aku tidak pernah menyangka bahwa Bima akan berubah sejauh ini. Aku merasa sangat kecewa, dan aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku tahu ia sudah tergila-gila pada wanita itu. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku terus memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku tidak ingin menyerah, tapi aku juga tidak ingin terus-menerus disakiti. Aku merasa sangat takut akan masa depanku. Aku tahu, aku tidak bisa lagi mempercayai Bima sepenuhnya. Setelah pertengkaran hebat itu, Bima mulai terang-terangan tentang wanita selingkuhannya. Ia bahkan berani membawa wanita itu ke rumah kami, mengenalkannya sebagai teman kerja. Wanita itu bernama Luna, seorang janda muda yang kaya raya. Hati kecilku hancur melihat mereka berdua. Senyum sinis di wajah Luna, dan tatapan penuh cinta di mata Bima, seolah mengiris hatiku. Suatu malam, Bima datang kepadaku dengan wajah serius. Ayu, aku ingin jujur padamu. Aku mencintai Luna. Aku ingin menikahinya, katanya. Aku terkejut, tak percaya dengan apa yang kudengar. Kamu ingin poligami, Bima? Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak akan pernah mau dimadu, teriakku, air mata mengalir deras. Bima mencoba meyakinkanku, Luna bisa memberiku segalanya. Yuk. Dia bisa memberiku kehidupan yang lebih baik. Dia bisa membantu kita keluar dari masalah keuangan. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku tahu ia berbohong. Ia tidak mencintaiku lagi, ia hanya mencintai harta Luna. Aku tidak bisa menerima keputusan itu. Aku tidak akan pernah mau dimadu. Aku tahu, ini adalah harga diri dan martabatku sebagai seorang wanita. Aku tidak akan membiarkan Bima menghancurkan hidupku begitu saja. Aku tahu, aku harus berjuang, demi diriku sendiri. Penolakanku terhadap poligami membuat Bima marah besar. Ia menganggap aku egois, tidak mau mengerti keinginannya. Suatu pagi, saat aku sedang bersiap mengajar, Bima datang kepadaku dengan tatapan dingin. Kalau kamu tidak mau dimadu, maka kamu harus pergi dari rumah ini. Aku akan menikah dengan Luna, dan dia akan tinggal di sini bersamaku, katanya. Aku terkejut, tak percaya dengan apa yang kudengar. Kamu mengusirku, Bima? Dari rumah kita sendiri? Tanyaku, suaraku bergetar. Iya, Ayu. Kamu harus pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi, jawabnya, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Hatiku hancur berkeping-keping. Rumah yang kami bangun bersama, rumah yang penuh dengan kenangan indah, kini menjadi saksi bisu kehancuran kami. Aku hanya bisa menangis, mengemasi barang-barangku yang tak seberapa. Bima dan Luna hanya menatapku dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun simpati. Aku tahu, mereka sudah tidak punya hati. Aku pergi dari rumah itu, tanpa membawa apa-apa selain pakaian dan beberapa kenangan. Aku merasa sendirian, tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak punya siapa-siapa, dan aku tidak punya uang. Aku hanya bisa menangis, berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan Tasikmalaya yang terasa asing bagiku. Setelah diusir dari rumah, aku hidup terluntai-luntai di jalanan Tasikmalaya. Aku tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, dan aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidur di emperan toko, di bawah jembatan, atau dimanapun aku bisa menemukan tempat berlindung. Aku sering kelaparan, dan aku juga sering diusir oleh satpam atau pemilik toko. Aku merasa sangat putus asa, ingin menyerah. Tapi, aku ingat janjiku pada diriku sendiri, aku tidak akan menyerah. Aku akan bangkit, dan aku akan membalas semua perbuatan mereka. Aku mulai bekerja serabutan, menjadi pemulung, tukang cuci piring di warung makan, atau apapun yang bisa menghasilkan uang. Gaji yang kudapat memang tidak besar, tapi cukup untuk membeli makanan dan bertahan hidup. Aku sering sakit, tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku tahu, aku harus kuat. Aku harus bertahan.
Aku juga sering melihat Bima dan Luna berkeliaran di kota, mereka terlihat sangat bahagia. Aku hanya bisa menatap mereka dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun emosi. Aku tahu, mereka tidak akan selamanya bahagia. Aku tahu, karma itu ada. Suatu malam, saat aku sedang tidur di emperan toko, seorang wanita paruh baya menghampiriku. Wanita itu bernama Ibu Fatimah, seorang pemilik panti asuhan di Tasikmalaya. Ia melihat kondisiku, dan ia menawarkan tempat tinggal di panti asuhannya. Aku sangat bahagia, aku tidak percaya ada orang baik seperti dia. Aku menceritakan semua kisahku padanya, dan ia mendengarkanku dengan penuh perhatian. Jangan khawatir, Nak. Kamu akan aman di sini. Kamu akan punya keluarga baru, katanya, sambil membelai rambutku. Aku merasa sangat terharu, air mataku mengalir deras. Ibu Fatimah adalah wanita yang sangat baik hati. Ia tidak hanya memberiku tempat tinggal, tapi juga memberiku pekerjaan di panti asuhannya. Aku membantu merawat anak-anak, mengajar mereka, dan memasak makanan. Aku merasa bahagia, aku menemukan kembali tujuanku dalam hidup. Aku juga mulai belajar menjahit, sebuah keterampilan yang selalu kuimpikan. Aku tahu, aku akan bangkit. Aku akan membuktikan kepada mereka semua bahwa aku bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. Kebahagiaanku di panti asuhan tidak bertahan lama. Suatu hari, Ibu Fatimah dipanggil oleh Bima. Ternyata, Bima tahu aku tinggal di panti asuhan itu. Ia datang ke panti asuhan dengan Luna, dan ia mengancam Ibu Fatimah agar tidak memberiku tempat tinggal. Jangan berani-berani menampung mantan istriku yang sudah tidak berguna ini, Bu Fatimah. Kalau tidak, saya akan laporkan panti asuhan Anda ke polisi, teriaknya. Ibu Fatimah terkejut, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia terpaksa memintaku untuk pergi dari panti asuhan. Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak bisa menolongmu lagi, katanya dengan nada menyesal. Aku hanya bisa mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Hatiku hancur, aku merasa sangat putus asa. Aku tidak percaya Bima akan sejahat ini. Ia tidak hanya mengusirku dari rumah, tapi juga mengusirku dari satu-satunya tempat berlindung yang kumiliki. Aku kembali hidup terluntai-luntai di jalanan. Aku merasa sangat marah, ingin membalas semua perbuatan Bima. Aku bersumpah, aku akan membuat mereka semua menyesal. Aku akan membuat mereka semua tahu bahwa karma itu ada. Setelah diusir dari panti asuhan, aku memutuskan untuk tidak menyerah. Aku menggunakan keterampilan menjahitku untuk mencari nafkah. Aku membeli mesin jahit bekas dengan sisa uangku, dan aku mulai membuat pakaian-pakaian sederhana. Aku menjual pakaian-pakaian itu di pasar, dan aku juga menerima pesanan dari tetangga. Pekerjaanku memang tidak besar, tapi cukup untuk bertahan hidup. Aku bekerja keras, siang dan malam, tanpa henti. Aku ingin membuktikan kepada mereka semua bahwa aku bisa sukses, meskipun tanpa bantuan siapapun. Usahaku berkembang pesat. Pakaian-pakaian yang kubuat semakin diminati, dan aku mulai menerima banyak pesanan dari luar kota. Aku membuka toko kecil, dan aku juga merekrut beberapa karyawan. Aku menjadi pengusaha sukses, jauh dari gambaran wanita miskin yang mereka hina. Aku tidak lagi tinggal di jalanan, aku membeli rumah kecil yang nyaman, dan aku juga membeli mobil baru. Aku bahagia, namun ada sedikit kesedihan di hatiku. Kesedihan karena aku harus berjuang sendirian, tanpa Bima di sisiku. Suatu hari, aku mendengar kabar buruk tentang Bima dan Luna. Ternyata, mereka kini hidup terluntai-luntai. Perusahaan Luna bangkrut, dan mereka juga terlilit banyak hutang. Mereka diusir dari rumah mewah mereka, dan mereka harus tinggal di kontrakan kecil. Bima juga dipecat dari pekerjaannya, dan ia tidak bisa menemukan pekerjaan baru. Mereka kini hidup miskin, persis seperti diriku dulu. Aku tahu, ini adalah karma. Aku tidak merasa bahagia melihat mereka menderita, namun aku tahu mereka pantas mendapatkan pelajaran. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin membantu mereka, tapi aku juga tidak bisa melupakan semua perbuatan mereka. Aku merasa sangat bingung, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku memutuskan untuk menghubungi Ibu Fatimah, dan aku menceritakan semua kepadanya. Ibu Fatimah menyarankan agar aku membantu mereka, tapi dengan syarat. Berikan mereka pelajaran, Nak. Tapi, jangan sampai kamu membenci mereka. Maafkanlah mereka, dan biarkan mereka belajar dari kesalahan mereka, katanya. Aku setuju, aku tahu Ibu Fatimah benar.
Suatu hari, saat aku sedang dalam perjalanan bisnis di sebuah daerah terpencil di Tasikmalaya, aku melihat Bima dan Luna di pinggir jalan. Mereka terlihat sangat kurus, lusuh, dan putus asa. Mereka sedang meminta-minta kepada orang-orang yang lewat. Aku terkejut, tak percaya dengan apa yang kulihat. Mereka kini hidup lebih parah dari diriku dulu. Aku turun dari mobil, dan aku menghampiri mereka. "Bima, Luna?" tanyaku. Mereka terkejut, tak percaya melihatku. "Maya, kamu kok bisa di sini?" tanya Bima, suaranya bergetar. Aku hanya tersenyum. "Iya, ini aku. Maya, penjual nasi bungkus yang dulu kamu usir dari rumah," jawabku. Wajah Bima dan Luna langsung pucat pasi. Mereka tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menunduk malu. Aku tidak membenci mereka, aku hanya merasa iba. Aku tahu, mereka sudah mendapatkan hukuman atas semua perbuatan mereka. Bima datang kepadaku, bersujud di kakiku. "Maya, maafkan aku. Aku menyesal. Aku salah. Aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku sudah buta karena harta," katanya, air matanya mengalir deras. Luna juga datang kepadaku, memohon maaf. "Maafkan aku, Maya. Aku juga salah. Aku sudah merebut suamimu, dan aku sudah menghancurkan rumah tanggamu," katanya. Aku hanya bisa menatap mereka, tanpa berkata apa-apa. Aku tahu, mereka sudah menyesal. Aku tahu, mereka sudah mendapatkan pelajaran. Aku tidak bisa membenci mereka lagi. Aku memutuskan untuk memaafkan mereka. Aku tahu, ini adalah takdir. Aku harus menerima semua ini, dan aku akan terus melangkah maju. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebencian. Aku ingin hidup dalam kedamaian. Aku memandang wajah mereka yang penuh penyesalan, dan aku teringat akan masa lalu kami. Masa lalu yang penuh dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan. Tapi, juga masa lalu yang penuh dengan luka, pengkhianatan, dan kehancuran. Aku tahu, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku hanya bisa belajar dari masa lalu, dan melangkah maju. Aku tahu, memaafkan adalah proses yang panjang dan sulit. Tapi, aku juga tahu, memaafkan adalah kunci untuk kedamaian hati. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kebencian. Aku ingin hidup dalam cahaya kedamaian. Aku ingin menjadi wanita yang lebih baik, yang bisa memaafkan, dan yang bisa mencintai tanpa syarat. Aku tahu, ini adalah jalan yang panjang. Tapi, aku siap menjalaninya. Setelah permohonan maaf Bima dan Luna, aku tidak menawarkan mereka pekerjaan. Aku tahu, mereka harus merasakan konsekuensi penuh dari perbuatan mereka. Aku telah memaafkan mereka, namun itu tidak berarti aku akan melupakan apa yang telah mereka lakukan. Aku percaya, pelajaran terbaik datang dari pengalaman pahit. Mereka harus berjuang sendiri, membangun kembali hidup mereka dari nol, tanpa bantuan dariku. Itu adalah satu-satunya cara agar mereka benar-benar memahami arti dari kerja keras, ketulusan, dan kesetiaan. Aku hanya memberikan mereka sedikit uang untuk makan hari itu, dan beberapa pakaian layak pakai yang kubawa. "Ini untuk kalian. Gunakan baik-baik," kataku, suaraku datar namun tidak ada nada kebencian. Bima dan Luna menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa malu dan penyesalan. Mereka tahu, aku tidak akan memberikan mereka kemudahan. Aku tahu, mereka akan berjuang keras. Tapi, aku juga tahu, mereka akan belajar banyak dari perjuangan itu. Aku ingin mereka menjadi orang yang lebih baik, yang bisa menghargai orang lain, dan yang bisa mencintai dengan tulus. Aku tahu, ini adalah cara terbaik untuk membalas semua perbuatan mereka, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebaikan yang mengajarkan. Setelah semua konflik selesai, aku kini hidup bahagia. Aku menjadi pengusaha sukses, aku punya banyak teman baik, dan aku juga punya keluarga baru, Ibu Susi dan anak-anak panti asuhan. Aku tidak lagi miskin, aku punya segalanya. Aku bahagia, namun ada sedikit kesedihan di hatiku. Kesedihan karena aku harus kehilangan Bima, pria yang pernah sangat kucintai. Aku tahu, cinta kami tulus, namun keadaan dan campur tangan orang lain telah memisahkan kami. Tapi, aku tahu, ini adalah takdir. Aku harus menerima semua ini, dan aku akan terus melangkah maju. Aku tidak lagi bertemu dengan Bima dan Luna.
Aku mendengar kabar bahwa mereka masih berjuang di jalanan, namun mereka sudah mulai berubah. Mereka bekerja keras, dan mereka juga sudah punya anak. Mereka bahagia dengan cara mereka sendiri, dan aku juga bahagia melihat mereka bahagia. Kami tidak bisa kembali bersama. Tapi, aku tahu, mereka sudah mendapatkan pelajaran yang berharga. Aku tidak membenci mereka lagi. Aku hanya bisa memaafkan mereka, dan membiarkan mereka hidup bahagia dengan konsekuensi pilihan mereka. Di Tasikmalaya, aku terus mengembangkan bisnisku. Aku membangun panti asuhan baru, dan aku juga memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Aku bahagia melihat orang-orang di sekitarku bahagia. Aku tahu, ini adalah kebahagiaan sejati. Aku tahu, aku telah membalas semua perbuatan mereka, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebaikan yang menginspirasi. Akhir cerita ini memang bahagia, namun juga menyisakan duka atas apa yang telah hilang. Aku telah menemukan kebahagiaan sejatiku, namun aku juga harus kehilangan cinta pertamaku. Aku telah memaafkan mereka yang telah menyakitiku, namun luka di hatiku tetap ada. Aku tahu, ini adalah takdir. Aku harus menerima semua ini, dan aku akan terus melangkah maju, dengan hati yang penuh dengan kenangan dan harapan. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi juga tentang memaafkan, bangkit dari keterpurukan, dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidup yang baru, bahkan jika itu berarti harus melepaskan orang yang pernah kita cintai demi kebaikan mereka sendiri.